Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang jalan dari Perawas menuju Teluk Melanau ini, teman-teman. Nah, ini adalah seri keduanya. Ini dari ujung jalan yang dibangun oleh TNI ya. Ini baru saja saya melewati jalan ini, baru pertama kalinya, dan saya anggap perlu kita mendokumentasikannya agar bisa melewatinya untuk di lain kali. Tetapi di jalan sini ada beberapa yang masih putus nih, teman-teman. Nah, itu tadi karena kita melewatinya agak amblas sedikit, jadi saya tidak sempat mengambil videonya. Nah, selanjutnya setelah ini jalannya lumayan bagus-bagus. Nah, ini juga ada jalan yang putus. Ini masih lewat ini, teman-teman. Nah, ini walaupun Kijang Grand Extra sudah berasap, masih mampu lewat juga ya. Melewati itu, kita kemudian menuju ke dalam jalan kiri kanannya sawit begini. Ini masih daerah sawit ini, teman-teman. Ada persimpangan gini, kita belok kanan. Ini adalah belokan pertama ya. Terus mengikuti jalan. Ada lagi persimpangan 4 ini. Nah, kita belok kiri. Ini belokan kedua. Jalannya lumayan bagus di dalam kebun ini, teman-teman. Sama seperti jalan Mentabo juga ya. Dalam kebun yang 3 jam. Kalau setengah jam. 1 jam sampai berapa ya? Lama itu, lama ini kasih jam gitu. Ada lagi simpang 4 ini. Simpang di sisi 5. Nah, namun kita lurus. Nah, itu ada lubang. Ada lubang lagi sedikit.
kena ini lubang-lubang jalannya teman, tapi masih santai. Nah, nanti sampai kita di persimpangan 4 ini kita ketemu dengan perumahan karyawan. Ini ada towernya seperti itu. Di sini ada kompleks perumahan ramai. Kita lewat terus lurus. Lanjut. Itu ada jalan dari ada kaki. Di video ini sebenarnya perjalanannya kurang lebih 1 jam teman-teman. Jadi dari ujung jalan Perawas yang baru ditimbun itu kita melewati jalan ini kurang lebih 1 jaman. Namun saya ringkas-ringkas saja agar bisa menjadi 20 menitan. Saya akan mengambilkan momen-momen yang pentingnya seperti belokan, lubang, nah tempat-tempat yang penting untuk kita ingat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengambil video ini sebagai acuan, nah ini ada lagi simpang 4 seperti ini, kita belok kanan. Ini belokan yang ketiga ya teman-teman. Nah ini adalah persimpangan kita antara Mentabe dan Perawas ini teman-teman. Ini adalah simpang yang sangat penting. Tadi itu kan ada simpang 4. Kalau kita lurus, kalau kita dari Melanau tadi, kita lurus itu menuju ke Mentabe. Kalau kita belok kiri itu menuju ke Perawas. Nah kita ini berlainan arah, makanya kita ini kan dari Perawas, oleh sebab itu kita belok kanan. Nah begitu teman-teman. Saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang ingin mengambil video ini sebagai acuan perjalanan ya. Nah ini ada lubang sedikit, di situ ada simpang juga. Tetapi kita tetap lurus. Nah sebaiknya video ini di-download dulu, jangan menonton langsung dari YouTube ya teman-teman. Saya ingatkan. Ini ada simpang 4 lagi. Ini 45, kita belok kiri. Nah ini belokan yang keempat ya. Belok kiri. Kalau teman-teman nonton dari YouTube langsung ini tidak bisa karena di sini sinyal tidak ada. Jadi sebaiknya videonya di-download, disimpan dulu, nanti kita sambil tunjuk jalan saat menonton video dulu ataupun dihafalkan dulu videonya baru kita lewat. Di sini agak susah sedikit bertanya teman-teman, tidak seperti di Mentabe ya. Kalau di Mentabe jam-jam segini, jam 7, jam 8 ini sudah ramai orang. Nah sedangkan kita melalui Perawas itu tidak ada orang sama sekali karena dia bukan perkebunan. Memang rencananya sih dari beberapa informasi yang saya dengar itu adalah jalan boksit. Tetapi untuk saat ini belum ada aktivitas boksitnya. Jadi kita jarang-jarang sekali ketemu dengan orang yang bisa kita tanyai. Namun di jalan Perawas itu yang baru itu jalannya lurus teman-teman, tidak mungkin kita sesat. Nah ini ada belokan lagi.
persimpangan, tetapi kita tidak belok teman-teman, kita lurus. Ini ada lubang, namun kita ngambil di celahnya ya teman-teman. Kita tidak usah mengikuti alur ban, karena itu alur ban itu bekas truk mungkin terlalu dalam, dikhawatirkan sangkut. Kita naikkan bannya sebelah di tengah dan kita mengambil jalan yang sisi jalan yang lain. Jadi ban bekas bannya itu kita langkahi saja. Jalan ini sudah sama ini teman-teman. Kalau kita dari Melanau melewati Mentabo juga kita lewat di sini. Jadi ini tidak mungkin tidak terlalu penting untuk diingat. Tidak terlalu penting untuk saya bahas juga ya. Karena jalan ini sudah biasa, kalau kita lewat Mentabo juga sama. Tetapi nanti yang paling penting itu adalah di jalan Perawas yang seri pertamanya itu. Silakan nanti teman-teman lihat di video yang jalan Perawas seri pertamanya. Nah, di sini sama, kita akan keluar dari portal seperti ini, melewati pos Pak Satpam. Kita menyapa dulu Pak Satpam. Selamat pagi Pak Satpam. Nah, ini ada amblas lagi ini teman-teman. Ini ada lubang agak dalam. Jadi saya berusaha dulu untuk memeriksanya. Dan ini sama. Nah, kita tetap melangkahi dari jalur ban yang ada itu. Karena agak dalam sedikit bannya, bekas ban yang lama itu. Nah, ini lumayan, tidak apa-apa ini. Nah, ini juga sama, bagus. Di sini kita ada melewati komplek rumah begini ya. Ya, kita berlimpas dengan pickup. Ini sudah aman ini teman-teman. Kalau kita sudah melihat ada mobil pickup lewat begitu, berarti kita juga akan lewat. Yang kita khawatirkan itu mobil tidak ada lewat satupun. Nah, ini yang membuat kita was-was. Karena ini kita akan berangkatnya dari Pontianak ya teman-teman. Kita tidak tahu, saya tidak tahu kondisi jalan dari Melanau, arah Melanaunya. Nah, ini ada lagi di sini lubang-lubang yang kecil saja bisa dilewati. Nah, di situ ada simpang, namun kita tetap lurus. Cuma diomong aja ya.
Ini kita sudah melewati jalan perkampungan. Dari kampung ya. Dia pakai bantu aku dulu, Pak. Maaf, ini kameranya agak naik ke atas sedikit. Saya potong tadi. Nah, ini kita sudah sampai di jalan aspalnya ini, teman-teman. Ya, kalau sudah sampai di sini tambah tenang ini. Tetapi masih ada beberapa jalan yang ada lubangnya. Nah, ini ada persimpangan seperti itu, kita belok kanan. Kalau lurus bisa juga, teman-teman, tetapi kita akan melewati jalan kecil berbahaya. Kalau ada batu ini ada 2 backup ya. Nah, jalannya enak, aspal. Kalau tidak salah ini sudah, kita tidak ketemu lubang lagi nih, teman-teman. Jalan ini sudah mulus. Namun karena dia masih kecil ya, jalannya kita perlu waspada juga, bersimpangan, bersalipan dengan terutama mobil yang berlawanan arah dengan kita. Kalau untuk sepeda motor aman. Ini jalannya 4 meter. Ya, itu. Mudah-mudahan nanti di bahu jalan itu kiri kanannya bisa dibersihkan ya, teman-teman. Kalau itu dibersihkan, maka jalan ini tidak kelihatan kecil, karena bahu jalannya itu ada kurang lebih 1 meter, kiri kanan jadi 2 meter. Kalau dia bersih jadi 6 meter jalan ini. Yang membuat saya agak khawatir melewati sini dalam kecepatan yang agak tinggi, artinya kita
mengejar waktu. Ini yang membuat khawatir ini teman-teman, karena risikonya sangat berbahaya sekali. Kalau sampai terjadi apa-apa, kalau kita entah tersenggol ke kayu ataupun tersenggol ke mobil yang bersalipan, ini bukan semakin cepat perjalanan kita, malah akan semakin lambat nanti karena terlalu banyak urusannya. Karena tidak mungkin juga kita begitu terjadi kecelakaan walaupun hanya senggolan ringan, kita meninggalkan begitu saja, tidak mungkin. Nah, itu yang kita waspadai teman-teman. Nah, ini kita sudah naik di jembatan mata-mata ini teman-teman. Nah, itu ada bersalipan juga kita. Nah, ini kita sudah di perkampungan yang sangat ramai juga. Sambil mengingatkan ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe silakan ditekan tombol subscribe-nya dan dibunyikan loncengnya agar bisa membantu saya lebih membuat karya-karya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk para subscriber saya dan penonton YouTube sekalian. Dukungan dari teman-teman sangat penting sekali, karena itu menunjukkan bahwa hasil dari karya yang saya buat ini adalah sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman sekalian. Nah, ini sudah jalan di kampungnya teman-teman. Itu ada belokan juga, ada lurus, ada belok, dan kalau kita lurus itu tembus ke pasar ya. Tapi jalannya agak payah teman-teman, agak susah. Sebaiknya kita mengikuti jalan yang besar ini saja, jalan utamanya. Daerah ini pemandangannya lumayan masih hijau teman-teman.
dan penduduknya juga ramai. Karena ini memasuki kita, daerah ini termasuk Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Ini sudah bertetanggaan dengan kecamatan saya ini teman-teman. Sekitar 20 kilo antara Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang. Baik ya teman-teman, saya cukupkan sampai di sini video saya saat ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.